Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif kitab Safinatus Shalah Al-Habib Al-Syarif Al-Sayyid Al-Faqih Al-Alim Al-Alama Al-Qadi Al-Mufti Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa masyayihihim wa jam'iyatihim wa minal akhidina minhum Syai'lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para asatidah, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi ingkang hadir fi hadzal majlis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo saderenge ngaji diniati ten ati golek ilmu lillahi taala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 22 baris yang ketujuh dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani utawi kaping pindho iku taharatun sesuci bil wudu'i kelawan wudu' wal ghusli lan adus. Wa ammal wudu'i anapun utawi wudu' fa furuduhu mongko utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awwalu utawi kang kawitan, kang pertama, niyatu taharati iku niat sesuci li sholati kanggo salat
au raf'il hadasi utawa ngangkat hadas ngilangaken hadas au nahwihima utawa sepadane salat lan raf'il hadas bil qalbi kelawan ati ma'a awali ghusl wajhi sertane awali basuh wajah. Para hadirin ingkang minulya, nggih niki tentang niat di dalam wudu. Nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu napa? Rukun, nggih. Niat itu rukun, fardhu. Dari kata faradha. Napa faradha niku? Kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Itu faradha. Amal wudu'u fa furuduhu sittatun atau furudul wudu' sittatun. Jadi di dalam mazhab Syafi'i fardunya wudu' utawa rukunnya wudu' itu ada 6, nggih, ada 6. Nah, di dalam mazhab itu berbeda, Pak, rukun-rukunnya. Jadi 4 mazhab berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 6. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu cuma 4 rukun wudu sesuai dengan Al-Maidah ayat 6. Nggih. Apa tok. Lalu niat di dalam mazhab Hanafi itu adalah sunnah. Nah, napa 4 niki sesuai Al-Maidah ayat 6? Napa? Pertama, ghuslul wajhi, masuk wajah. Yang kedua apa? Ghuslul yadaini, ya, membasuh 2 tangan. Ila ma'al firqaini beserta 2 sikut. Yang ketiga adalah wa mashu rabu'ir ra'si, mengusap seperempat kepala. Seperempat kepala. Yang keempat menurut mazhab Hanafi wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Niki pun jadi mazhab Hanafi cuma ada 4 rukun wudu. Sampai lek ketemu wong mazhab Hanafi, lah kok mek wudu 4 berarti tahu ngaji, gak geger wah. Nggih niki dereng semut dari nate nggih, telepon apa ketua kanca dari mazhab liyane kan, ndak pernah. Tapi suatu saat insyaallah pasti wonten orang yang berbeda mazhab. Yang kedua, rukun wudu dari mazhab Maliki itu ada 7. Kok kata nggih, mazhab Syafi'i 6, mazhab Hanafi sekawan, mazhab Maliki tuh 7. Napa mawon 7? Niat. Jadi niat di dalam mazhab Maliki niku termasuk rukun. Yang kedua sami basuh wajah, basuh napa? 2 tangan sampai siku, ngusap kepala, ya, keseluruhan. Nah, niku mazhab Maliki, Pak. Ngusap kepala, keseluruhan kepala diusap mulai mengarep sampai mburi. Kemudian apa? Mengusap membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian apalagi rukun wudu dalam mazhab Maliki itu muwalat, al-muwalah. Napa? Terus menerus, tidak boleh jeda. Tidak boleh jeda. Misalnya sampai misalnya wudu, Pak Ahmad wudu, kemudian Pak Rosid nggih. Duki, pundi Pak Rosid? Oh niku. Duki omong-omongan, Pak Ahmad kunci masjid pundi? Lalu lali aku ndek moro-moro Pak dereng manten wudu, Pak Ahmad golek kunci. Lah iki kuncine nursa wudu. Nah, iki lek mazhab Maliki batal sebab tidak mualat, nggih. Tapi lek mazhab Syafi'i boleh. Nah ini sebab tidak mengandung mualat. Syafi'i tidak ada mualat, nggak ada. Kalau ada uzur boleh. Nggih. Nah, kemudian apa rukun ke-7 dari mazhab Maliki? Adalku, tadlik, napa? Menggosok-gosok. Nggih. Ngene, Pak. Niki Maliki, nggih, digosok kayak wong bolot. Niki mazhab Maliki. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Nah, beda niku. Lek mazhab Maliki menggosok-gosok anggota wudu niku fardhu atau rukun, tetapi dalam mazhab Syafi'i
sunnah. Lah Syafi'i karimawan. Mazhab Hambali pinten? Mazhab Hambali itu 6. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i, tetapi niat niku bukan rukun, tetapi syarat sah wudu. Ngoten bedane. Jadi pertama noko basuh wajah, sami sampai terakhir tertib, nggih. Nomor gangsal tertib, harus tertib. Sedangkan tertib di dalam Hanafi dan di dalam mazhab Maliki sunnah. Lihat di dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i rukun. Ngoten bedane. Tertib. Terakhir nopo? Muwalat. Sami kali mazhab Maliki. Terus menerus. Lah, sedangkan mazhab Syafi'i terakhir cek apal, Pak. Biasa terakhir sing di apal nggih. Mazhab Syafi'i rukun wudu'e wonten 6. Dan kita mau nggih, wonten 6 nggih. Wa furudul wudu sittatun, ada 6. Yang pertama napa? Niat. Niat niku fardu rukun nggih. Yang kedua membasuh 2 tangan sampai sikut. Jadi sikut itu masuk di dalam anggota wudu. Makanya pengikut mazhab Syafi'i lek wudu ndukure sikut nggih Pak, Bu. Sebab sikut termasuk dari anggota wudu nggih. Kemudian yang ketiga sami mengusap membasuh kedua tangan, mengusap kepala, sebagian dari kepala. Bahkan dari mazhab Syafi'i sampean jemok sak gelintir rambut sah. Nggih. Pokoke ana rambut kepala sing dikepehi, diusap niku pun sah. Pun cukup niku sah. Kemudian membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Tapi biasanya pengikut Syafi'i wong NU lek wis susik sampai dengkul. Menurut apa? Berarti panjenengan niku lek sampai dengkul melok wudu nih Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Senengane wudu sampai dengkul, malah sampai ndukure dengkul, ngoten. Lek padolane enggak apa-apa, Pak, tapi lek ana wong wedok liya aja sampai ndukure dengkul aurat, nggih. Lah niki yang keenam apa tertib, Pak? Tertib niku adalah rukun dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalnya panjenengan misalnya nggih baik lupa maupun tidak, itu kalau misalnya durung masuk tangan langsung nopo masuk sikil, berarti tidak sah wudu kita. Amdan au sahwan, baik lupa atau sengaja. Nah niki soal tertib masuk dalam rukun, ngoten Pak. Niki para hadirin rahimakumullah, Bu. Ojo sampai kita tidak lepas dari wudu. Jangan kemudian mengandalkan ketika sholat 5 waktu tok. Lho nggih, napa fadilai? Fadilai kathah. Kandungan ritual wonten, kandungan spiritual nggih wonten, kandungan kesehatan nggih wonten. Nggih. Lek sampean istiqomah wudu, ana wudu sing sifate wajib sadurunge salat, nggih. Ana wudu sifate sunnah sadurunge amalan sunnah. Nah, karena salah satu amaliyah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istimewa, Pak. Salah satunya wudu. Sebab wudu niki mangke fi yaumil qiyamah saged dikenali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayadhu wujuhihim binuril wudu. Mereka putih bercahaya karena apa? Cahaya wudu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Putih wajahnya karena wudu, nggih, karena wudu niki. Jadi itu berkat asaril wudu. Lagi hadis sahih, Pak. Hadis sahih Bukhari Muslim, nggih. Inna ummati yatuna yaumal qiyamah. Ya saat temani umatku ketika datang pada hari kiamat, gurran muhajjalin. Napa gurran muhajjalin? Yaitu mereka siapa? Wajah dan anggota wudunya bercahaya.
Ya, padang masyar petang dedet, Pak. Nah, kalau kita ingin dikenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah satu tandanya adalah atharil wudu, bekasnya wudu. Dan kita masuk menjadi kelompok ghurran muhajjalin, kelompok yang bercahaya anggota wudunya. Min atharil wudu, sebab karena bekasnya wudu. Makanya Kanjeng Nabi dawu isbaghul wudu, sempurnakan wudu, ngoten. Sebab dados ghurran muhajjalin, dikenal Kanjeng Nabi. Lho lek nang masa peteng-peteng ndi umatku, ndi Pak Usni. Gak ketok, nggih. Mboten ketok. Lah kemudian padang wajahe, padang tangane, padang sikile, padang sirahe, ghurran muhajjalin. Oh iku wong sing ahli wudu, padang dhewe, ngumpul dadi situ. Ngoten. Niki hadis sahih Imam Bukhari, Muslim. Niki nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah, terus pun dihukum niat dasar rumiyin. Niki pun masuk fikih nggih. Fikih tentang ibadah wudu. Hukumnya terus pundi 4 mazhab. Kula bola-bali sanjang dasar kula 4 mazhab. Sebagaimana rekomendasi Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak usah ndelok liyane, ngarahe kabur. Lah, hukum niat niku berbeda pendapat, ikhtilaf para ulama. Menurut jumhur ulama mayoritas dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali, itu niat hukumnya fardu wajib. Ya, karena kalau anggota wudu itu masuk rukun, maka menjadi wajib. Sedangkan mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu ada mengatakan sunnah tidak wajib, ada mengatakan syarat wudu. Nggih. Nah niki berarti jumhur ulama itu adalah niat menjadi rukun wudu. Termasuk dari ulama mazhab Syafi'i, niat menjadi rukun wudu dan harus dilakukan. Nggih. Nah, waktu niatnya kapan Pak ketika wudu? Juga beda pendapat. Nggih, waktu niat beda pendapat, 4 mazhab. Kalau mazhab Hanafi niku ketika pada awal membasuh tangan niat wudu. Nah, mazhab Hanafi. Lek ana wong mulai awal basuh tangan, lha iku sunnah nggih, Syafi'i nggih. Tapi mazhab Hanafi ketika mulai membasuh tangan itu sudah niat wudu. Niki mazhab sinten? Hanafi. Ngoten. Sedangkan yang kedua apa? Di awal mulai membasuh wajah. Niki jumhur ulama, termasuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nggih. Berarti ada 2 tempat sebelum melakukan ketika membasuh tangan, nggih, mazhab Hanafi diperbolehkan. Sedangkan jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sifatnya muqarranan, muqtarinan, beriringan dengan membasuh wajah. Paham nggih? Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian nggih ditegaskan lagi oleh 2 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwa niat itu memang letaknya di mana? Letaknya ketika kita mulai membasuh wajah yang pertama. Ya, boleh enggak niat dilafadzkan ketika wudu nanti? Nggih. Kata-kata wong Jawa repot, Pak. Lek nang ati gak mantep, nggih, Bu. Kadang dilafat nawaitul wudu'a, kadang banter nggih, gak mantep lek gak banter. Terus pun dihukume mangke kalau jelasaken lek nutut nggih. Lah, niat niku napa? Berarti muqarranan, Pak.
nggih, mukoronan artinya beriringan dengan awal membasuh wajah. Dan niat itu beriringan, jangan sampai ketika selesai basuh wajah niat kita belum selesai. Nah, di awal basuh wajah ikut sampai akhir basuh wajah boleh, ya. Tapi lek wong lemot, lemot nggih, lemot. Nama lemot niku niate sawe nawaitul wudu'a lirafil hadasil, lali baleni maneh nawaitul wudu'a sampai ping 3 mari basuh wajah. Lho nangke kula lek bagi was-was kedawan niate ana niat ndek tapi sah wudu niku mangke nggih. Lah para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi napa niat niku penting, Pak. Niat itu apa? An-niyatu utawa niyatun niku dari kata nawa. Nggih, dari kata nawa. Napa nawa niku? Al-azmu, azam, keinginan yang kuat yang lahir dari hati kita. Ya. Al-qasdu atau menyengaja melakukan sesuatu. Ya. Niki niat. Jadi al-qasdu arti niat, maksud atau tujuan yang berpangkal dari hati. Ya, itu adalah niat. Dalil niat pun apa kabeh yakin. Napa? Innamal a'malu bin niat likulli imri'in ma nawa. Wis apal kabeh. Setiap sesuatu amal disertai dengan niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Niki hadis jamaah. Napa jamaah niku seluruh ulama hadis merawikannya. Ya, termasuk Bukhari Muslim. Nah niki. Lah, niki pentingnya niat, Pak. Pentingnya niat. Kenapa kitab-kitab hadis rata-rata yang pertama kok bahas niat? Sampai buka kitab Sahih Bukhari, kitab Arba'in Nawawi, niku yang pertama bahas tentang hadis niki, innamal a'malu bin niat. Imam Syafi'i sendiri ngeten dawuhe, hadis niki itu sudah mencakup sepertiga fikih. Ya, sepertiga agama, sepertiga ibadah, dan mencakup 70 bab fikih. Imam Syafi'i. Makanya Imam Bukhari, Pak, niku meletakkan hadis ini nomor 1. Sampai tinggal gak percaya. Lek duwe kitab Sahih Bukhari, lek gak duwe percaya ae, wong gak duwe. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, sinten sing mengatakan hadis niat niku penting untuk ditulis di kitab-kitab hadis? Seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi rahimahullah. Ya, niku mengatakan ngeten dawuhnya, barang siapa yang menulis kitab-kitab hendaknya dimulai dengan hadis tadi, nggih, innamal a'malu bin niyat. Nggih, niku akhirnya ditiru karo ulama-ulama yang lain. Dan beliau Imam Abdurrahman Al-Mahdi itu wafat pada tahun 815 Masehi. Murid Imam Sufyan Ats-Tsauri, murid Imam Syu'bah, dan gurunya Imam Hambali, dan gurunya Imam Ishaq Rahawai, dan sebagainya. Ngoten, Pak. Imam Bukhari murid Imam Hambali. Imam Hambali murid Abdurrahman Al-Mahdi. Abdurrahman Al-Mahdi murid Sufyan Tsauri. Murid sinten? Murid ndukure man sampai Abu Hurairah. Niki sanad keilmuan hadis. Niki para hadirin rahimakumullah, saniki fungsi niat penting, Pak. Bu, napa sedaya pekerja sing ingkang sae perlu diniati, apalagi ibadah fardhu dan ibadah sunnah. Ada 4 fungsi niat, Pak. Sebelum kita masuk dalam niat wudu nggih. Fungsi niat ada 4.
Engkang pertama nopo? Membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Mana yang ibadah, mana yang mubah. Contoh, nopo mubah niku? Poso, Bu. Ibadah poso, nggih. Sing gak ibadah contoh diet. Coba wong poso mbek diet saya mboten sami, gak mangan sego. Cuma bedane lek poso ana niate, lek diet gak ana niate. Niki bedakan. Lek sampai misalnya ngeten Bu, sahur nggih, posisi sahur, mangan sahur, pancene mangan, tapi gak niat poso, yo gak oleh pahala poso. Soalnya gak niat. Hati-hati lho nggih. Niat niki penting, pondasi badan niki. Masih sampai sahur tak rong piring telung piring, ya, tapi gak niat gak poso. Dianggap gak poso, dianggap diet, gak mangan sampai maghrib. Contoh malih napa? Mangan sahur nggih ambek sarapan. Beda. Lek makan sahur diniati jadi ibadah, ya. Kalau sarapan ya gak ana ibadah, hukume mubah. Kecuali perilaku mubah, mangan, ngombe, nggih, turu. Niku mubah, Pak. Tetapi ibadah pekerjaan mubah bisa menjadi ibadah berpahala kalau diniati. Ngoten Bu. Contoh napa? Niki sing kedua. Fungsi niat yang kedua napa? Menjadikan selain ibadah menjadi ibadah bernilai pahala. Mangan ngombe kita, makan mubah, Pak. Hukumnya mubah. Minum hukumnya mubah. Tapi diniati ibadah jadi pahala, nggih. Al mubahu la yutaqarrabu bihi ila Allah taala. Barang mubah itu tidak mendekatkan diri kepada Allah sebab mubah. Nggih. Fala yaftakiru ila niyah. Yang membedakan adalah niat. Illa idza qasadal mukallafun sawab alai. Kecuali bagi orang menyengajakan niat, maka sawab alai, dia mendapat pahala. Fa innahu yaftakiru ila niyah, disebabkan karena barang mubah menjadi ibadah membutuhkan niat. Iki. Jadi cok watir Bu, ibadah kata dalam sehari-hari. Jangan umbah-umbah niku mubah. Tapi diniati niat ingsun umbah-umbah bersani najis, ngewangi bojo. Nah, nggih, umbah-umbah golek ridhone Gusti Allah. Jadi ibadah ya, sawab alai, oleh pahala. Memang ono kaidah fikih ngeten Bu, Pak. Al mubahatu tasiru bin niyati taatin. Perkara yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan atau berpahala bin niat karena niat. Jenengan mangan bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun mangan kanggo nguwatno ibadah lan sehati awak mulai ridhone Gusti Allah. Oh, jadi wis oleh warek, oleh nikmat berpahala sebab ini niat. Bu, sering niat mangan? Lah, pemane iwake enak-enak tambah lali, ya. Iwake ayam bekakak lali niate. Nah, coba niat bismillah lali. Ya niki. Lah, terus malen napa? Kelambian nggih ngoten diniati, nggih. Al mubahatu tasiru bin niyati taatin, nggih. Jadi mubah niku bisa menjadi berpahala ketaatan disertai dengan niat. Niki yang nomor 2. Fungsi nomor 3 apa? Membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ini niat, Pak. Coba lek sampean gak ono niat, nggih, langsung menjero masjid, langsung Allahu Akbar. Nah, ini pertanyaannya ngeten, sampean sembahyang apa, Cak? Sembahyang ba'da wudu, apa sembahyang tahiyatul masjid, apa sembahyang
rawatib, sunnah rawatib qabliyah, apa sembahyang liyane, pokoknya sholat. Nah inilah fungsinya nih niat. Ya, sebab ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan niat itu bukan fardu tetapi apa? Sunnah atau tidak dilafadzkan. Ngoten nggih. Nah niki perlu ditegaskan, niat itu apa? Membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Lah nyenengan salat zuhur, mari azan Allahu akbar wudu salat. Ya, kate niat nyenengan salat zuhur apa salat qabliyah? Mari azan ya. Nah, niat penting. Nah, yang kedua membedakan mana ibadah fardu, mana ibadah sunnah. Makanya mazhab Syafi'i niku niat dawa. Usolli fardhu dhuhri. Arba'ah rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi taala. Sing ana ngoten niku namung mazhab Syafi'i ngoten. Lho kenapa kok dawa? Nek critani sejarah ini golek nutut waktune. Lho nggih Pak kedah semerep Pak Ahmad mazhab napa? Syafi'i. Nggih, niate dawa nggih. Napa pokoke ngono. Kena pokoke ya susah nih kan. Nah, itu yang ketiga, Pak, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Ngoten. Jenengan poso Kemis, Pak. Bubuk poso Kemis, ayo poso nyaur poso. Ayo, Kemis sunnah, poso sunnah Rajab, nyaur poso. Sampean di sini ndi? Nyaur. Lah sampeyan nyaur poso dina Kemis, poso wajib nggih Ramadan, maka sunnah Kemisnya ikut dengan fardu nyaur tadi. 2 pahala sampeyan. Ngoten. Contoh, masuk masjid 2 rakaat salat sunnah. Waktune pendek, terus sampeyan nang omah angan-angan tahiyat masjid nggih. Kok waktu pendek mek salat sunnah qabliyah, maka jenengan sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Sebab salat yang masuk pertama masjid itu juga dikatakan tahiyatul masjid, menghormati masjid. Paham nggih? Ningali lan jenengan waktune pendek mentang-mentang sunnah salat sunnah dilakoni kabeh ngetelat imaman. Susah niki nggih. Para rahimakumullah, yang keempat napa fungsi niat? Tadi membedakan mana ibadah wajib dan ibadah sunnah. Niku 4 fungsi niat niki kedah diketahui agar kita faham. Oh ternyata ulama-ulama fikih mendahulukan niat di awal perbuatan ibadah. Nggih. Terutama nyambut gawe, Bu, bapak dielingno, Pak, nyambut gawe mubah. Iya. Katanya jihad fisabilillah teko omah no iya, visi fisabilillah. Tapi lek ono niate yo kerja biasa. Makanya teko omah diniati nyambut gawe. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Niat ingsun nyambut gawe, golek nafkah anak bojo, ridhone Gusti Allah. Budal mulai sampai mulih nang omah dadi ibadah. Ngoten. Kedah diniati. Coba barang tahun, Pak. Niat yang piro kerja sampean ayo. Yakin akeh lali ini timbang elinge. Elinge mawon buat tanggal tua, Pak. Diniati ya Allah. Nek sungket nyambut gawe tanggal tua, muga-muga bayaran cepet. Lho kok niate golek bayaran, gak lillahi taala. Niki nggih, penting niat di dalam ibadah. Lah saniki mahallun niyah, tempatnya niat di mana? Seluruh ulama fikih dan mazhab sepakat bil ittifaq, ijma, ya, mujma'un alaih, sepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Bu, lek sampai melafadzkan niat salat, sadurunge takbir, usolli fardhu dhuhri. Lek Syafi'i boleh, malah sunnah itu boleh untuk memantapkan hati. Tetapi nyuwun sewu kata sing enggak tahu.
niat itu tetap di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan bukan menggantikan niat di dalam hati. Lek sampeyan niat nak lesan tok, atine enggak niat itu ndak sah. Makanya ketika orang melafadzkan niat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya'i, ati yang nyambung melok maca niat, ngoten. Lek niat tok gak lesan sah. Lek lesan tok gak ati gak sah. Sinten sing ngomong niki? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Niki sering keliru tiyang, Mbak. Ya. Syafi'i boleh melafadzkan niat, talaffuzun niyah. Tapi ono syarate, hati kita juga ikut mengucapkan niat, diperkuat dengan lesan supaya tambah khusyuk, ngoten. Gak kemudian diget-get mas supaya wong roh aku wudu, ngerti lek wudu. Usoli pada kadang usoli pada wis sibit Pak. Nah, was-was niku niki. Lah niki para hadirin rahimakumullah, hiyal qasdul insani biqalbihi ma yuriduhu bi fi'lihi. Jadi tempatnya niat menyengaja di dalam hati niku. Nggih, paham nggih? Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika wudu niat niku disepakati, terutama keterangan dari Imam Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1790 Masehi di Mesir. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal beliau mengatakan dari bagaimana mazhab Syafi'i ketika niat dalam wudu, beliau mengatakan dalam kitabnya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Niku aturan dasar dari mazhab Syafi'i. Semua sepakat berbarengan dengan perbuatan awal. Lek wudu dengan membasuhan wajah yang pertama. Niki sik dasar nggih. Mangke kuduraken oleh enggak diniatkan dilafadzkan ketika wudu mangke nggih. Lek nutut waktune, lek gak nutut episode yang kedua 2 minggu lagi. Nah, jumhur ulama ngeten, Pak. Apakah melafadzkan niat bid'ah? Ngopi sik ya. Durung nyusu sampean iki ya. Ya. 4 mazhab itu tidak ada yang mengatakan itu bid'ah. Adzan. Allah Nah, yang mengatakan bid'ah cuma mazhab Hanafi. Melafadzkannya dia usolli fardhu dhuhri dilafatkan ya. Tetapi mazhab Hanafi iku memberi catatan ngeten. Memang ada ulama Hanafi mengatakan melafadzkan niat bid'ah, tetapi kalau itu membuat was-was nggih, ala ragu, maka istihsan lebih baik dilafatkan. Hanafi, Maliki juga sama, itu khilaful aula. Tapi kalau was-was itu sunnah dilafatkan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sunnah untuk dilafatkan. Tetapi Syafi'i boleh agak keras usolli fardhu. Kalau Hambali pelan. Paham nggih? Nah niki tentang nanti kita lanjut episode yang kedua pada Jumat 2 minggu lagi. Mungkin siap panjang umur lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.